Alhamdulillahi mukawwinil akwan al-mawjudi azalan wa abadan bila makan al-munazzahi 'anil syakli wal a'dha'i wal arkan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil aini waz zaman. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadar rahman fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah yang singkat namun padat ini, khatib berwasiat kepada kita sekalian, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berupaya dan berusaha meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali dan meninggalkan segala macam perkara yang dilarang dan diharamkan. Saudara-saudara seiman, pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan penjelasan dari para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah seputar mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung, yaitu mukjizat Isra dan Mi'raj, dan bahwa mukjizat yang agung ini tidaklah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di arah atas, karena kesepakatan para ulama menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa membutuhkan kepada apapun, ada tanpa butuh kepada tempat dan arah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan kepada selainnya. Kaum muslimin yang berbahagia, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari Mi'raj adalah memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengagungkan derajat beliau dengan memperlihatkan, dengan menampakkan kepadanya keajaiban-keajaiban yang ada di alam atas. Linuriyahu min ayatina, agar kami tampakkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban-keajaiban alam atas ini diantaranya adalah langit, Al-Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Arsy, surga, dan yang lain-lain. Al-Baitul Ma'mur adalah bangunan yang mulia, tempat tawaf bagi para malaikat yang merupakan penghuni langit, sebagaimana Ka'bah adalah tempat tawaf bagi para penduduk bumi. Setiap harinya Al-Baitul Ma'mur dimasuki oleh 70.000 malaikat untuk melakukan sholat di sana, lalu mereka keluar dan tidak akan kembali ke sana untuk selamanya. Begitu seterusnya hal itu terjadi hingga tiba hari kiamat. Adapun Sidratul Muntaha
adalah sebuah pohon yang sangat besar dan indah menakjubkan. Daun-daunnya lebar seukuran telinga gajah dan buah-buahnya besar seperti kullah atau dalam bahasa kita gentong. Akarnya berada di langit keenam dan menjulang tinggi hingga sampai atas langit ketujuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya sewaktu beliau berada di atas langit ketujuh. Adapun arsy adalah makhluk ciptaan Allah, benda terbesar yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Letaknya di atas surga dan merupakan atap bagi surga. Dan tentunya arsy ini bukanlah tempat tinggal Allah, karena Allah tidak butuh kepada tempat tinggal. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha khalaqal arsya idharan liqudratih walam yattakhidhu makanan lidzatih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, tujuannya adalah untuk menampakkan kebesarannya, karena malaikat dengan melihat arsy mereka semakin bertambah tawadhu, bertambah merendahkan diri, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala khalaqal arsya idharun liqudratih, untuk menampakkan kekuasaannya, walam yattakhidhu makanan lidzatih, dan Allah tidak menjadikan arsy sebagai tempat tinggalnya. Sangat penting ditegaskan bahwa peristiwa Mi'raj tidak berarti sampainya Nabi ke sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala berada di sana. Tidak dikatakan Nabi bertemu dan berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala seperti bertemunya makhluk dengan makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari tempat, arah dan juga ruang. Allah Subhanahu wa taala bukanlah jisim. Allah bukanlah benda, sesuatu yang memiliki panjang, lebar serta kedalaman. Dan Allah tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluk yang Allah ciptakan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan suatu apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Oleh karena itu, janganlah sampai kita terpedaya dengan sebagian buku yang menyampaikan cerita-cerita tidak berdasar dan dusta, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga berjarak 1 hasta atau bahkan lebih dekat. Kisah-kisah semacam ini tentu saja sangat bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 8 dan ke-9 dari surat An-Najm yang disebutkan tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, maka tidak boleh dimaknai bahwa Allah lah yang mendekat kepada Muhammad hingga jaraknya seukuran 2 busur panah atau lebih dekat. Makna yang benar dari 2 ayat tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa yang mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Mi'raj adalah malaikat Jibril dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyifati Allah dengan sifat berjarak dekat atau dengan sifat berjarak jauh, karena berjarak dengan sesuatu yang lain adalah termasuk salah satu dari sifat makhluk yang menunjukkan tempat dan arah tertentu. Padahal para ulama kita selalu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari semua tempat dan arah berdasarkan ijma', kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana yang ditegaskan dan dinas oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam karyanya Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau menyebutkan wa ajma'u ala anna Allah la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Kaum muslimin mereka menyepakati bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh tempat
serta tidak dilalui oleh masa. Ulama kita diantaranya adalah Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari radhiyallahu anhu menegaskan dalam muqaddimah kitab At-Tanbihat Al-Wajibat, beliau menyatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada sekutu baginya. Al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan, dan Allah Maha suci dari berbentuk, berjisim, dari arah, masa dan juga tempat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat memperkokoh akidah dan keimanan kita, dan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Rajab ini, sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sebagian dari kalangan sahabat. Beliau bersabda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti, guru bijak dan sabar hati.